Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Aisyah Setiawati dengan NIM 2051073, mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi bersama rekan saya Katrin Senjani Wahangara dengan NIM 131200027 dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai media pembelajaran alat peraga yang telah kami buat, yaitu jargonometri. Apa itu jargonometri? Jargonometri merupakan singkatan dari jari trigonometri. Nah, alat peraga ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan alat peraga jari untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa dalam pengejaran. Apa kelebihan jargonometri? Kelebihan dari alat peraga jargonometri ini yaitu yang pertama, memudahkan siswa dalam menghafal sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Yang kedua, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri siswa. Apa kekurangan jargonometri? Kekurangan dari alat peraga jargonometri ini yaitu hanya bisa digunakan untuk sudut-sudut istimewa saja. Bagaimana cara membuat alat peraga jargonometri? Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan, yaitu styrofoam, kertas HVS, double tip, cutter, gunting, dan spidol. Yang kedua, kita siapkan double tip dan cutter. Kemudian kita beri double tip pada belakang sketsa pelangi. Yang ketiga, kita tempelkan sketsa pelangi ini di atas styrofoam. Kemudian kita potong styrofoam membentuk sketsa pelangi. Setelah styrofoam dipotong dan membentuk seperti ini, kita beri nilai-nilai sudut istimewa di atasnya. Yang kelima, kita siapkan sketsa tangan, cutter, dan double tip. Kemudian kita beri double tip di belakang sketsa tangan. Selanjutnya kita tempelkan sketsa tangan ini di atas styrofoam. Kemudian kita potong styrofoam mengikuti bentuk sketsa tangan. Yang keenam, kita siapkan spidol, kemudian kita beri keterangan nilai sin pada sketsa tangan kiri. Selanjutnya kita beri keterangan nilai cos pada sketsa tangan kanan. Yang ketujuh, kita tempelkan judul, rumus, dan keterangan pada styrofoam. Alat peraga jargonometri pun sudah siap digunakan. Bagaimana mencari nilai sin pada jargonometri? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai sin pada alat peraga jargonometri. Di sini terdapat sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian terdapat keterangan untuk panah berwarna hitam itu bernilai positif dan untuk panah berwarna merah itu bernilai negatif. Nah, kita anggap sin ini sebagai tangan kiri. Untuk jempol itu bernilai 0,
Untuk jari telunjuk itu bernilai 1/2, untuk jari tengah itu bernilai 1/2 akar 2, untuk jari manis itu bernilai 1/2 akar 3, dan untuk jari kelingking itu bernilai 1. Nah, misalkan kita akan mencari nilai sin 30 derajat. Nah, kita lihat di sini sin 30 derajat itu satu jajar dengan jari telunjuk. Jari telunjuk itu bernilai 1/2. Nah, kemudian kita lihat arah panahnya ini berwarna hitam, maka sin 30 derajat ini bernilai positif. Nah, sehingga nilai dari sin 30 derajat yaitu 1/2. Kemudian kita coba mencari nilai sin 300 derajat. Nah, sin 300 derajat ini satu jajar dengan jari manis. Nilai jari manis itu 1/2 akar 3. Nah, kita lihat panahnya ini berwarna merah, sehingga nilai sin 300 derajat itu bernilai negatif. Maka hasil dari sin 300 derajat yaitu negatif 1/2 akar 3. Dan begitu pun seterusnya untuk mencari sudut-sudut istimewa. Bagaimana mencari nilai cos pada trigonometri? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari nilai cos pada peraga trigonometri atau jari trigonometri. Nah, di sini sebelumnya kita umpamakan cos itu tangan kanan. Nah, yang bernilai dari jempol itu bernilai 0, telunjuk itu bernilai 1/2, jari tengah itu bernilai 1/2 akar 2, jari manis itu bernilai 1/2 akar 3, dan jari kelingking itu bernilai 1. Nah, ini adalah nilai-nilai dari sudut istimewa yang bergerak dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk mencari nilai cos. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari nilai cos 45. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai cos 45 itu dia sejajar dengan jari tengah. Nah, nilai jari tengah itu 1/2 akar 2. Jadi cos 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Nah, selanjutnya coba kita mencari nilai dari cos 210. Nah, cos 210 itu dia sejajar dengan jari manis tangan kanan itu bernilai 1/2 akar 2. Nah, sebelumnya di sini ada anak panah berwarna merah dan berwarna hitam. Nah, anak panah berwarna merah itu bernilai negatif dan anak panah berwarna hitam itu bernilai positif. Jadi karena di sini karena ini cos 210 itu anak panahnya berwarna merah, jadi nilainya yaitu minus 1/2 akar 3. Bagaimana mencari nilai tangan pada trigonometri? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai tangan alfa pada alat peraga trigonometri. Di sini terdapat rumus tangan alfa yaitu sin alfa per cos alfa. Kita ke contoh soal aja, misalkan kita akan mencari nilai tangan 45 derajat. Di sini rumusnya itu tangan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, kita akan mencari nilai tangan 45 derajat. Nah, karena rumus tangan 45 derajat itu sama dengan sin alfa per cos alfa, maka kita mencari nilai sinnya dulu. Nah, nilai dari sin 45 derajat kita coba lihat dari alat peraga ini, sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat ini satu jajar dengan jari tengah dan panahnya pun berwarna hitam. Maka nilai dari sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos alfanya. Kita lihat pada alat peraga ini nilai dari cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat ini satu jajar dengan jari tengah dan kita lihat panahnya yang berwarna hitam, maka nilainya itu positif. Sehingga nilai dari cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Sehingga nilai dari tan 45 derajat yaitu sama dengan 1. Bagaimana mencari nilai kosekan pada trigonometri? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai kosekan alfa pada alat peraga trigonometri. Di sini terdapat rumus dari kosekan alfa yaitu 1/sin alfa. Kita ke contohnya aja langsung.
kita akan mencari nilai kosekan 210 derajat. Maka nilai dari kosekan 210 derajat yaitu 1 per, kita cari nilai sin alfanya. Nah, di sini maka sin 210 derajat, kita lihat di sini sin 210 derajat itu satu jajar dengan jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini bernilai 1/2. Kita lihat panahnya. Nah, panahnya ini berwarna merah, sehingga nilai dari sin 210 derajat itu bernilai negatif. Maka nilai dari sin 210 derajat yaitu negatif 1/2. Sehingga nilai dari kosekan 210 derajat yaitu negatif 2. Bagaimana mencari nilai sekan pada trigonometri? Nah, sekarang kita akan mencoba mencari nilai sekan. Mencari nilai sekan alfa dengan rumus sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari nilai sekan 180 derajat. Nah, itu sekan 180 derajat, kita lihat bahwa 180 derajat ini dia sejajar dengan jari kelingking yang bernilai 1. Jadi 1/1, jadi hasilnya 1. Jadi sekan 180 derajat itu 1. Bagaimana mencari nilai kotangan pada trigonometri? Kita akan mencari nilai dari kotan alfa. Itu rumus kotan alfa sendiri itu kotan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, untuk itu kita coba mencari nilai dari kotan 45 derajat. Nah, di sini untuk mencari nilai kotan itu rumusnya cos alfa per sin alfa. Nah, cos alfa itu artinya cos 45 derajat per sin 45 derajat. Nah, di sini kita lihat bahwa cos 45 derajat itu dia sejajar dengan jari tengah yang bernilai 1/2 akar 2. Di sini kita tulis 1/2 akar 2 per. Nah, untuk mencari nilai sin